wabarakatuh. Vika Andini dengan NIM 8601322009. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 4 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Medan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan tugas, yaitu tugas 4B pengganti UAS, video praktek pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan videonya. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Gimana? Apakah teman kalian? Coba perhatikan di sekeliling kalian, kanan kiri, depan belakang. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wih, bagus, hadir semua. Oke, Bu, bertanya nih, pertemuan minggu lalu, apakah masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Masih, alhamdulillah. Apakah ada yang mempelajarinya di rumah? Ada. Alhamdulillah ya Allah. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke, ini kita akan membahas, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda ya anak-anak. Silakan disimak, oke? Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Ikutin ibu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Oke, silakan berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa, silahkan memperhatikan ke depan dan perhatikan ibu berbicara atau menjelaskan tentang pelajaran hari ini ya anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana wujud benda berubah. Pengertian wujud benda, apakah sudah ada yang tahu? Belum tahu? Silahkan disimak ya, ibu menjelaskan. Perubahan wujud benda adalah proses berubahnya bentuk atau keadaan suatu benda dari satu wujud ke wujud lain. Karena pengaruh kalor atau panas, artinya benda bisa berubah dari padat ke cair, dari cair ke gas, atau sebaliknya. Tegangannya tergantung pada benda menerima kalor atau melepaskan kalor. Perubahan wujud karena menerima kalor atau panas. Ketika benda menerima kalor, partikel-partikel di dalamnya bergerak lebih cepat, jaraknya semakin merenggang, dan benda menjadi lebih mudah berubah wujud. Contohnya itu yang pertama itu ada mencair. Contoh mencair itu seperti es batu dibiarkan di luar kulkas, dia akan berubah menjadi cair. Contoh yang kedua itu dia ada lilin. Kalau misalnya lilin dibakar dengan api, dia akan berubah menjadi meleleh. Terus yang kedua itu ada menguap. Contoh yang menguap itu air yang mendidih di panci berubah menjadi uap air. Terus ketiga ada menyublim. Contoh menyublim itu kapur barus di lemari yang lama-kelamaan dia habis tanpa sisa. Terus contoh yang kedua itu ada es kering atau CO2 padat yang digunakan untuk mengawetkan makanan langsung berubah jadi gas. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari ibu. Apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada. Apakah sudah jelas semua? Oke, baik. Kalau misalnya sudah paham semua dari penjelasan ibu, di sini ibu ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Apa judulnya itu? Perubahan wujud benda. Kan anak-anak ibu sudah paham kan? Ya, bagus. Di sini kita akan memasuki kegiatan pertama, mengamati perubahan wujud. Alat dan bahannya itu ada es batu, gelas plastik, sendok, stopwatch atau jam. Terus ada langkah kerja. Letakkan es batu dalam gelas, catat waktu saat es mulai mencair, amati bentuk es setiap 1 menit, catat perubahan wujud yang terjadi. Terus ada di sini ada tabel pengamatan. Waktu menitnya itu dari menit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus di sini ada kondisi es. Kondisi es ini dia berubah pada menit keberapa. Dia di menit pertama itu berubahnya seperti apa, ditulis gitu. Terus pertanyaannya,
ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaannya, apa yang terjadi pada es batu selama percobaan? Terus termasuk perubahan wujud apa? Terus faktor apa saja yang mempengaruhi? Silahkan ditulis di jawaban bawah, ya kan? Udah gitu, udah siap menjawab, terus buat kesimpulan. Iya, terus ini ada di sini nama kelompok. Sebelum mengerjakan LKPD ini kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nanti ya Ibu kasih nama-nama kelompoknya. Ibu menjelaskan LKPD-nya dulu, lembar kerjanya ya. Di sini ada nama kelompok, anggota kelompok, silahkan ditulis nanti. Terus itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya silahkan dibaca masing-masing. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengublim, dan mengembun. Terus peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana tentang perubahan wujud benda. Terus yang ketiga itu ada peserta didik mampu membuat solusi untuk menggambarkan proses perubahan wujud benda. Terus di sini ada petunjuk pengerjaannya. Bacalah setiap bagian LKPD dengan teliti sebelum memulai kegiatan. Terus siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai instruksi kegiatan. Terus ada kerjakan setiap langkah percobaan secara berurutan dan hati-hati. Terus di situ ada isi tabel pengamatan sesuai hasil yang kamu lihat langsung. Terus diskusikanlah jawaban pertanyaan dengan kelompok. Terus yang keenam, gambar desain pada kolom yang disediakan sesuai kreativitasmu. Terus mintalah bimbingan guru jika mengalami kesulitan. Kalau misalnya ada yang tidak paham dengan petunjuknya atau cara mengerjakan LKPD-nya, silahkan nanti bertanya kepada ibu ya, biar tidak salah mengerjakan. Terus di sini ada kegiatan 2. Kegiatan 2 itu dia ada lembar kerja peserta didik perubahan wujud benda kelas 4, nama, kelas, semester. Terus di sini ada contohnya. Pasangkan gambar kegiatan sehari-hari dengan peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi. Di sini dia ada kayak mengembun. Terus di sini ada gambar daun ya kan. Di sini ada gambar lilin. Terus di sini ada kapur barus. Di sini ada kayak orang berada di laut ya kan. Terus di sini ada coklat kalau nggak salah. Di sini ada air rebus itu. Silahkan di sini di bawahnya ini ada nama-namanya kan, kayak membeku, mengembun. Silahkan dari bawah sini kita pindahkan yang mana di sini yang membeku, yang mana di sini yang mengembun, mencair, dan seterusnya ya kan. Terus ibu ada lembar kerja praktikum peserta didik perubahan wujud benda kelas 4. Terus di sini ada nama kelompok dan kelasnya, silahkan baca dah. Terus ini ada tujuan pembelajaran, alat dan bahan, kegiatan diskusi dalam kelompok, prosedur kerja percobaan dari pertama sampai selesai. Kalau misalnya tidak paham, silahkan bertanya kepada ibu biar ibu bisa menjelaskan lagi atau membantu mengerjakannya, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah mengerjakan LKPD-nya dengan kelompoknya, kita nanti akan melanjutkan persentase setiap kelompok ya kan. Oke, kita sudah mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Apakah di sini ada yang mau bertanya lagi tentang pertemuan kita hari ini? Tidak ada. Apakah sudah paham semua? Sudah. Kalau misalnya belum paham atau masih bingung dengan pertemuan kita kali ini tentang pelajaran kali ini, silahkan bertanya kepada ibu biar ibu menjelaskan lagi, atau harus dipelajari lagi di rumah biar lebih paham ya kan. Iya, bagus. Oke, mungkin cukup pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Mungkin itu saja video dari saya. Kalau kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.